Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTubeku Anya Once Family. Alhamdulillah bisa share video lagi. Seperti biasa, aku mau share kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menengok videoku ini ya teman-teman. Yuk teman-teman, bantu subscribe, like, comment, and share ya videoku ini teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Diawali dengan kegiatanku sebagai ibu rumah tangga ini, aku lagi buat mie nyemek. Tadi anak-anak sepulang ulangan dari sekolah minta dibuatkan mie nyemek. Untuk resepnya nanti aku cantumkan di video ya teman-teman. Aku paling senang sekali kalau anak-anak itu minta request mau dibuatkan apa gitu, masakan apa, makanan apa. Aku paling antusias sekali untuk memenuhi keinginan mereka. Membicarakan tentang anak itu membuat aku ingin membahas tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Di sini aku akan bahas dan kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan ya, teman-teman. Sambil memasak, yuk kita ke pembahasannya. Orang tua itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama dalam diri seorang anak ya teman-teman. Karena apa? Karena seorang anak itu dibesarkan dan dilahirkan dari orang tua serta akan berkembang menuju dewasa. Dan kita sebagai orang tua merupakan panutan bagi seorang anak. Karena setiap anak itu mula-mula dia akan mengagumi orang tuanya. Semua tingkah laku orang tuanya dia tiru oleh anak-anak itu. Terus dari tingkah laku anak-anak akan menjadi baik. Jadi tingkah laku anak-anak itu akan menjadi baik jika tingkah laku kita sebagai orang tuanya juga baik. Dan tingkah laku anak-anak akan menjadi buruk jika orang tua pun berperilaku buruk. Dengan kata lain, orang tualah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membentuk karakter baik buruknya anak. Peran kita sebagai orang tua yang dapat kita lakukan yaitu dengan mendidik, membina, dan membesarkannya hingga menjadi dewasa. Dalam hal ini orang tua tentu memiliki peran yang sangat penting kan teman-teman, serta orang tua itu merupakan guru pertama dan yang utama gitu bagi pendidikan dan membentuk karakter anak kita. Dan ini balik lagi ke video ya. Untuk masak mie nyemeknya tadi udah kelar tanpa terasa. Terus ini sudah aku mau beres-beres di kamar tamu. Rencananya di sini aku mau unboxing. Aku ada beli karpet baru gitu. Terus ini aku mau bongkar-bongkar dulu, mau ganti posisi untuk kursinya. Dan sekarang kita lanjut lagi tadi pembahasan mengenai peran orang tua untuk membentuk karakter anak. Tadi ada 3 peran utama yang dapat dilakukan seorang ayah dan seorang ibu dalam membentuk karakter anak, seperti berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tentram, menjadi panutan yang positif bagi anak, sebab anak itu belajar terbanyak dari apa yang dilihat, karena karakter orang tua yang diperlihatkan melalui perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap anak. Mendidik anak artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkan teman-teman. Nah, maka
orang tualah kunci utama kesuksesan dalam membentuk karakter anak itu. Langkah pertama merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dijaga sebaik-baiknya, karena sesungguhnya seorang anak itu diciptakan dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan dan keburukan. Tiada lain hanya kedua orang tualah yang membuat cenderung pada salah satu di antaranya. Pembentuk karakter anak juga sangat ditentukan oleh orang tua, terutama itu pada masa pertumbuhannya, masa yang menentukan bagaimana pembentukan karakter itu. Karena itu anak yang sering diberikan nasihat, melihat hal-hal yang baik, kasih sayang yang cukup, maka setelah dewasa pasti karakter anak itu akan terbentuk dengan baik. Dan karakter itu adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhannya, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadatnya. Nah, nilai-nilai karakter inilah yang harus ada pada anak kita, yaitu nilai nurani dan nilai memberi. Nilai nurani itu seperti apa? Nilai nurani itu ya seperti keberanian, kejujuran, cinta damai. Sedangkan nilai memberi itu seperti setia, dapat dipercaya, hormat, sopan, ramah, dan baik hati. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua adalah pendidik pertama bagi anak, sebaiknya juga memiliki kemampuan mengenal nilai-nilai karakter tersebut. Pembentuk karakter itu dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara menghafal, teman-teman, karena ini akan melekat di dalam dirinya. Namun, karakter anak itu akan terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam mengambil keadaan, dan kata-kata yang diucap kepada orang lain. Oleh karena itu, mengingat pentingnya serta kompleksnya masalah yang ada pada anak, maka orang tua itu sebaiknya menanamkan karakter anak yang baik sejak dini, teman-teman, untuk memperkokoh pondasi yang dimiliki anak, sehingga di kemudian hari anak tidak terjebak dan terpengaruh akan lingkungan luar rumah, dengan harapan kelak anak mempunyai karakter yang baik. Dan ini alhamdulillah, kembali lagi video, kamar tamunya sudah rapi. Teman-teman, bantu komen bagaimana dengan bantu komen di kolom komentar ya, teman-teman, bagaimana dengan posisi kursinya, apakah sudah cocok seperti ini atau bagaimana, teman-teman. Ditunggu untuk masukannya. Terima kasih. Dan untuk link pembelian karpet ini nanti aku cantumkan di kolom deskripsi ya, teman-teman, nanti dicek aja di sana. Dan untuk ukuran kamar tamuku ini, ukurannya kalau nggak salah 3,5 kali 3 meter. Dan ini setelah beberes tadi di kamar tamu, aku dan anak-anak tidur siang. Sebangun dari tidur siang, ini anak-anakku lagi request mau bikin kolak pisang. Dan ini kebetulan ada pisang yang dibawa oleh temanku. Dan sekarang aku mau buat kolak pisang dulu. Sambil temani aku buat kolak pisang, kita lanjut lagi untuk pembahasan tadi peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Nah, sebelumnya teman-teman melihat bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter anak, maka terlebih dahulu itu teman-teman harus mengetahui apa itu pengertian dari peran. Peran itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Nah, peran adalah
kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak orang lain agar menerima pengaruh itu sendiri. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang akan membantu pencapaian suatu maksud dan tujuan tertentu. Jadi dapat diketahui bahwa peran merupakan suatu wujud perilaku yang diharapkan dalam kerangka sosial tertentu atau suatu wujud dari pelaksana orang tua dalam mengajak, berpartisipasi atau bertugas sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya agar dapat itu membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita ini yaitu bahwa peran orang tua dalam membentuk karakter anak itu dilakukan dengan 5 peran orang tua, yaitu mendidik melalui contoh perilaku, menerapkan sistem pendidikan dini, melakukan sistem pembiasaan, budaya dialog antara orang tua dengan anak, dan terapkan prinsip keadilan dalam mengatur waktu yang tersedia. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita. Dan sekarang ini lanjut. Aku habis buat kolak itu, minta anak-anak untuk mandi dulu. Karena sore harinya ini aku mau ajak mereka jalan-jalan keliling dekat rumah. Di dekat rumahku itu ada sebuah lapangan olahraga dan sebuah gedung seni budaya. Dan ini si kakak Raisa lagi dorong adek Arka pakai sepeda, dan di situ juga ada ponakanku si kakak Faira lagi bersepeda juga. Di sini lagi ada ibu-ibu yang lagi main voli ya, teman-teman. Dan di sini ini dia gedungnya, gedung seni budaya yang ada di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan untuk lapangan gedung seni budaya ini besar ya teman-teman. Di sebelahnya juga itu ada lapangan basket, ada lapangan voli lagi, ada lapangan bola, ada lapangan futsalnya juga. Tapi aku nggak sampai ke sebelah sana, hanya di bagian ibu-ibu yang sedang main voli ini. Dan sepulang dari lapangan kan di situ juga ada pasar sore gitu. Di sini aku mampir untuk beli beberapa ya kebutuhan gitu yang kurang di dapur. Di sini aku ada beli timun, toge, labu siam, tempe, cabe, bawang putih, dan ada ikan ini, apa namanya ikan ini, semacam ikan, bukan semacam lagi sih, tapi ikan tenggiri ya, tapi diasapin gitu, terus dipakai daun apa ya namanya itu, aku juga kurang ngerti sih teman-teman, taunya itu ikan yang diasap gitu dah. Terus sama aku beli kepiting bakau gitu. Dan rencananya kepiting bakau ini mau aku buat kepiting saus padang untuk dibawa suami ke kantor untuk dimakan dengan teman-temannya. Dan ini aku food prep dulu untuk sebagiannya. Untuk video aku masak kepiting saus padang itu di next video ya teman-teman. Dan sekarang sekian dulu videonya.
Semoga bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya, karena di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terima kasih sudah setia menonton videoku. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembo ade.